Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin sahabat Bangdil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 di kalender tahun Hijriah. Banyak hal yang kita lakukan, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan pada saat di bulan Ramadan ini. Tentunya di bulan Ramadan ini adalah kita dituntut untuk memperbanyak ibadah. Kita dituntut untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Kita dituntut untuk memanen kebaikan. Kita dituntut untuk menanam kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, seluruh umat Islam diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Pada bulan ini kan wajib untuk umat Islam di seluruh dunia untuk berpuasa. Umat Islam akan berpuasa sejak fajar sampai terbenamnya matahari. Dan sudah tertera di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Sebenarnya la'allakum tattaqun itu petunjuk untuk personalia. Jadi kita agar tujuan utama puasa ini apa? Yaitu la'allakum tattaqun. Menjadi orang-orang bertakwa, meningkatkan ketakwaan. Tentunya di bulan Ramadan ini banyak keutamaan. Nah, di keutamaan itu ada terbagi tiga. Ada 3 fase di bulan Ramadan ini yang wajib kita ketahui. Yang pertama ada namanya fase rahmat, yaitu di 10 hari Ramadan itu namanya fase rahmat. Yang kedua, 10 hari kedua fase ampunan. Sedangkan yang ketiga adalah 10 hari yang ketiga, yaitu fase dibebaskan api neraka. Dan ini sudah tertera di hadis. Gimana hadisnya? Awwalur rahmatu wa asatuhu maghfirah wa akhiruhu minan nar. Jadi hadis 3 fase ini sudah tertera yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang pertama kita bahas. Fase pertama bulan Ramadan yaitu 10 hari di bulan suci ini. 10 hari pertama Ramadan namanya apa tadi? Namanya adalah fase rahmat. Fase ini dianggap fase yang paling berat. Kenapa? Karena umat Islam harus mengalami perubahan. Perubahan bagaimana? Perubahan dari kebiasaan mungkin yang makan setiap hari, dan ini bisa menahan lapar dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Maka dari itu fase ini adalah fase yang paling berat dari fase-fase yang kedua sama fase yang ketiga. Meski demikian, orang-orang yang berhasil melewati fase ini pasti akan mendapatkan pahala, karena sudah tertera di surah Al-Jadalah, yaitu apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Subhanallah. Namun fase yang kedua gimana? Fase yang kedua adalah fase penuh maghfirah, penuh ampunan. Kemudian ada fase yang kedua bulan Ramadan ini, yaitu sebagai fase maghfirah atau ampunan. Rasulullah SAW menyampaikan 10 hari kedua Ramadan ini diberikan demi keselamatan orang-orang yang sedang berpuasa. Mereka akan dimaafkan dosanya sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Hal ini diterangkan dalam surah Al-Imran ayat 133 yang berbunyi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, yang artinya bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luas seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu adalah fase ampunan, yaitu di fase 10 hari kedua Ramadan. Dan yang ketiga, fase ketiga di 10 hari akhir bulan Ramadan, yaitu fase sepertiga terakhir Ramadan ini dianggap sebagai fase pembebasan api neraka. Nah, fase ini sebagai penutup bulan menjadi waktu paling tepat untuk umat Islam berlomba-lomba melakukan ibadah. Fase ketiga Ramadan ini juga diduga sebagai adalah momen turunnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang diyakini memiliki banyak kemuliaan, malam yang mulia. Dan beribadah di saat ini lebih baik dibandingkan beribadah selama 1000 bulan. Pada hari-hari istimewa bulan Ramadan ini, sebaik-baiknya sebetul-betulnya kita manfaatkan untuk memperbanyak ladang amal ibadah kita. Semoga 3 fase ini bisa membawa kita menuju kebaikan. Yang pertama ada fase rahmat, yang kedua ada fase ampunan, yang ketiga adalah fase pembebasan dari api neraka. Semoga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan pahala yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.